Sebagai pusat bisnis di Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin ternyata menjadi incaran untuk mencari nafkah. Tak hanya pebisnis, kalangan marginal seperti gepeng dan gelandangan atau pengemis, anjal atau anak jalanan, serta manusia gerobak marak berdatangan untuk menyerbu kota seribu sungai. Fenomena ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dari warga kota kepada masyarakat yang dalam tanda kutip kurang mampu, yang mungkin berpenghasilan terbatas. Memang di dalam awal pergerakannya itu sedikit tegak lurus untuk melakukan membantu biasanya para pekerja yang saya lihat di awal pada saat itu. Kemudian dalam perjalanannya memang ada sedikit bergerak, semakin ramai itu memang pada saat juga kemarin kondisi PPKM yang memang keberadaan masyarakat yang tidak mampu ini juga semakin banyak. Cakupan wilayah kota Banjarmasin yang cukup luas membuat anjal, gepeng maupun manusia gerobak tersebar di sejumlah sudut kota. Mereka berkeliaran dan kerap mangkal di sejumlah sudut jalan sembari berharap belas kasihan dan derma dari orang-orang yang melintas. Ada sebagian sekarang juga sudah memang mungkin sedikit kita eliminir di pusat kota di seputaran Masjid Raya dan Gatot Subroto. Nah, ini beberapa langkah juga sudah kita lakukan. Pertama, sebenarnya kita terus-menerus melakukan upaya sosialisasi lah, apalagi pasca COVID kemarin, itu upaya penyelarasan, upaya penertiban terhadap beberapa hal yang terjadi selama di masa masa yang cukup berat bagi warga kota dan warga masyarakat secara keseluruhan, itu coba kita tertibkan lebih jauh lagi. Nah, ini termasuk terkait dengan penanganan masalah COVID-nya, penanganan masalah gepeng dan anjalnya seputaran Masjid Raya. Itu kemarin memang cukup banyak yang secara konstan setiap Jumat dari pagi sampai sore mereka menunggu pemberian orang ataupun masyarakat yang lewat. Itu coba sudah kita eliminir dan kita fokus di sana. Sehingga begitu kita penertiban yang cukup banyak, itu cukup merepotkan mereka. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini menjadi atensi dan sudah direalisasikan oleh pemerintah kota untuk peningkatan sarpas di sana. Nah, ini semoga semakin mendukung untuk upaya pembinaan lanjutan terhadap anjal, gepeng yang termasuk tadi mungkin warga masyarakat yang meminta-minta di jalan raya pada saat hari Jumat. Satu hal yang menarik juga yang mungkin menjadi catatan kita bersama bahwa peminta-minta ini tidak hanya warga kota Banjarmasin. Dari sekian kali operasi patroli dan penertiban, Kasatpol PP Banjarmasin menemukan fakta lain bahwa gepeng, anjal, dan manusia gerobak yang menyerbu Banjarmasin ternyata sebagian besar berasal dari luar kota Banjarmasin. Hal ini menambah kuat dugaan bahwa mereka memang mengincar rasa simpati masyarakat kota Banjarmasin yang terbilang tinggi. Kita coba bersama-sama dengan instansi terkait, kan ada Satpol di sana, ada dinas sosial dalam penanganannya, termasuk juga ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A). Karena memang di fenomena di lapangannya kita juga menemukan sebagian itu ada yang membawa anak, perempuan membawa anak juga yang terlibat di dalamnya. Dan kita coba tes gas kemarin di seputaran Masjid Raya. Dalam beberapa minggu kita treatment di sana, alhamdulillah turun drastis.
di kasus itu gitu. Nah, memang sampai dengan sekarang walaupun masih ada, jumlahnya sudah jauh relatif sedikit. Kasat Pol PP Banjarmasin mengimbau agar masyarakat Kota Banjarmasin bisa mengubah kebiasaan berderma ke arah yang lebih tepat sasaran. Bukan dengan langsung memberi uang atau makanan kepada gepeng, anjal, dan manusia gerobak yang kerap mangkal di pinggir jalan. Memang di dalam perda yang diatur di Kota Banjarmasin, Perda nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan Perda nomor 3 2010 tentang penanganan gepeng, yaitu gelandangan dan pengemis serta tunasusila, memang diatur ini ada larangan untuk memberi khususnya di persimpangan, dan ini sudah kita sosialisasikan juga, sudah kita himbau ke masyarakat. Memang ada sanksinya berupa denda 100.000 sebenarnya. Cuma sampai dengan saat ini kita masih berupaya itu sebagai bentuk himbauan lah, peringatan kepada warga, mengingatkan kepada warga kota secara keseluruhan agar sama-sama menjaga ketertiban kota ini gitu lah. Jangan dalam tanda kutip ikut serta memarakkan, menghidupkan gelandangan, pengemis, anak jalanan yang notabene akan semakin banyak kalau tidak kita tangani secara bersama-sama dan saling berkolaborasi bahwa ini menjadi permasalahan kota. Tak sekadar menertibkan dengan patroli, Satpol PP Kota Banjarmasin kemudian juga mengantarkan anjal, gepeng, dan manusia gerobak menuju fasilitas Rumah Singgah Baiman. Lokasinya ada di kawasan Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Merawat dan menampung gepeng, anjal, manusia gerobak ditambah ODGJ dan orang terlantar rupanya bukan perkara gampang. Pemko Banjarmasin bahkan harus menyediakan anggaran cukup besar untuk operasional di Rumah Singgah Baiman demi memanusiakan mereka. Tak tanggung-tanggung, kisarannya hingga 120 juta per minggu. Untuk shelter yang selesai dibangun dan kemarin diresmikan pada bulan Oktober, itu untuk menampung lansia terlantar, disabilitas terlantar, dan anak terlantar. Dan sementara ini bisa digunakan untuk penampungan sementara bagi hasil operasi kawan-kawan Satpol PP. Juga di sana juga ada beberapa orang terlantar yang kebetulan yang harus tanggung jawab kita untuk dikembalikan ke daerah asal karena mereka kehabisan bekal dan kehilangan identitas, kadang-kadang seperti itu, untuk dikembalikan nantinya sambil menunggu jadwal kapal untuk kembali ke daerah mereka. Dan ini menjelang hari raya ini banyak sekali orang-orang yang terlantar yang mohon bantuan pemerintah kota. Kita selama ini pertama adalah jelas permakanan. 3 kali sehari kita siapkan untuk mereka. Kemudian setiap hari Senin dan Kamis diadakan siraman rohani. Jadi kita mengundang Ustadz Ujazah untuk melatih mereka mengaji dan segala macam, sekaligus membuka wawasan mereka, merubah mindset mereka supaya mereka merubah diri mereka untuk supaya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar aturan lah seperti itu. Rumah Singgah Baiman memang tidak disiapkan untuk menampung lama, jadi kami punya SOP itu 7 hari. Namun untuk penanganan masalah orang-orang yang hasil operasi kawan-kawan Pol PP itu tidak bisa bertahan lama karena keterbatasan orang, personelnya, kemudian tempatnya juga tidak memadai untuk bisa lama. Jadi kami kadang-kadang 1 kali 24 jam kami tampung. Setelah itu mereka bisa dijemput. Masih ada hampir 50-an orang itu yang lama sekali di rumah singgah. Jadi tidak sesuai dengan SOP, namun pemerintah dalam hal ini negara harus hadir untuk melayani mereka. Kapasitasnya untuk sementara ini sampai 150
sampai 200. Nah, yang dominan, yang paling besar adalah orang dengan gangguan jiwa. Itu jumlahnya sekitar 60 orang, dan ada orang terlantar yang menunggu kapal kembali ke Pulau Jawa itu sekitar 12 orang. Kita secara bertahap mengembangkan rumah singgah itu sebagai sarana untuk pendidikan pelatihan mereka. Jadi kita berharap nantinya dengan membangun beberapa fasilitas lagi, kita berharap ada ruangan yang selama ini dipakai untuk penampungan ODGJ itu sebagai aula untuk tempat pelatihan mereka. Jadi mereka selain ditampung juga dilatih untuk berkarya, membuat nasi rangka sepertinya atau membuat kue nantinya, yang akan kita harapkan mereka itu berubah mindset-nya. Selama di rumah singgah, mereka kayak anak jalanan itu kita mendatangkan para psikolog untuk mereka melakukan konseling untuk mengetahui latar belakang permasalahan maupun baik permasalahan individunya maupun permasalahan di lingkungan keluarganya. Yang sudah pernah kita tampung dalam hasil razia tadi sekitar lebih dari 20 orang. Dari anak jalan sekitar lebih 20 orang, begitu juga gepeng lebih dari 20 orang yang ditampung di rumah singgah. Sebenarnya kalau di rumah singgah Bangiman itu ada 5 asrama ya, 1 shelter. Jadi itu sebenarnya bisa menyambung sampai 100 orang bisa. Tapi yang saat ini kita menampung ada sekitar 82 orang yang sebagian besarnya adalah ODGJ. Keberadaan Anjal, gepeng, manusia gerobak seolah semakin menambah daftar panjang persoalan sosial di kota Banjarmasin. Untuk menuntaskannya, tak cukup hanya menunggu tindakan dari pemerintah semata. Masyarakat juga harus turut berperan aktif dengan tidak memberikan langsung kepada kaum marginal yang kerap meminta-minta di jalanan. Hal ini penting untuk semakin mewujudkan kota Banjarmasin sebagai kota yang barasih wan nyaman.